Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di minggu ke-17 sesudah Trinitatis, 9 Oktober 2022. Terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Dan epistel dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Diikat oleh topik atau tema iman yang menyelamatkan. Dan dalam bahasa Batak Toba dituliskan haporseaon na paluahon. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19 adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis, tanggal 9 Oktober 2022, dihubungkan dengan topik minggu, iman yang menyelamatkan. Haporseaon na paluahon. Saudara, dimanapun tempatnya, orang yang menderita penyakit kusta atau lepra, dalam bahasa Inggris disebut leprosy, selalu dihindari dan dikucilkan orang banyak. Secara khusus bagi orang Israel, orang-orang kusta harus benar-benar diasingkan dari pergaulan umum. Mereka tidak diperkenankan tinggal di dalam suatu kota. Mereka harus diusir hingga ke tempat sepi dan tidak dirawat dengan wajar. Mereka tidak boleh berdiri tepat di arah angin yang sedang berhembus. Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang sehat,
maka mereka harus menutupi dirinya, memalingkan mukanya, dan berteriak dari kejauhan, "Najis! Najis!" Selama masih terkena penyakit kusta, mereka diasingkan di tempat sepi. Tidak boleh pulang ke rumah, tidak boleh datang ke pasar, ke tempat-tempat ramai, apalagi ke bait suci, bait Allah. Tidak boleh bertemu dengan imam, sebab mereka masih dipandang najis. Saudara, bagaimana kondisi penyakit kusta ini? Dari berbagai sumber kita peroleh gambaran dari penyakit kusta ini. Mula-mula muncul bintik-bintik putih pada tubuhnya. Makin lama, makin membesar, sebesar biji padi. Warnanya berubah menjadi hitam, kemerah-merahan. Kusta ini terus menggerogoti tubuh yang bersangkutan, hingga ke dalam tulang-tulang, sampai ke kepala, hingga merusak cairan otaknya menjadi busuk. Rambut si penderita itu rontok. Nafasnya bau, suaranya makin lama makin parau. Pandangan matanya juga semakin kabur. Jari-jari tangannya dan kakinya juga mulai habis satu persatu. Dalam bahasa Batak disebut maturtur, copot, sehingga banyak yang lepas dan menjadi puntung. Penyakit ini mudah berpindah-pindah, menular, sehingga sering dianggap menjadi penyakit turunan. Saudara, tidak terbayangkan sakitnya penderitaan orang-orang kusta ini. Penderitaan mereka tidak hanya sekedar karena sebagian besar fisik mereka dirusak oleh penyakit ini, tetapi penderitaan mereka yang paling berat adalah tekanan mental, tekanan spiritual karena sikap masyarakat, termasuk keluarga mereka yang selalu mengucilkan, menyingkirkan, menghina, mengejek mereka. Tidak ada lagi pergaulan persaudaraan baik terhadap keluarga, terhadap teman, dan semua orang-orang sehat. Mereka tidak memiliki pengharapan lagi. Masa depan mereka suram, gelap, mati rasa, tidak ada lagi kepekaan sosial. Saudara, demikianlah juga yang dialami oleh ke-10 penderita kusta yang kita temukan dalam khotbah ini. Mereka tinggal di tempat pengasingan, perbatasan antara Samaria dan Galilea. Saudara, ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan ke-10 orang kusta ini. Apa? Mereka terdiri dari ada orang Israel, tetapi ada juga orang Samaria. Dalam keadaan biasa, kedua latar belakang kebangsaan dan keagamaan ini tidak bisa bertemu. Mereka bermusuhan. Tetapi di saat mereka dalam satu penderitaan, sama-sama berpenyakit kusta, maka mereka mampu membentuk suatu kelompok. Mereka sehati sepikiran, tinggal bersama-sama kompak. Mereka menjalani kebersamaan dalam satu penderitaan, yaitu orang yang terkucilkan. Saudara, walaupun penyakit kusta merusak tubuh mereka, tetapi persekutuan sesama mereka terpelihara dengan baik. Mereka sehati dan bersatu. Saudara, di saat Yesus melewati daerah perbatasan Samaria dan Galilea mau ke Yerusalem, di mana mereka bermukim, Yesus menemukan orang yang berpenyakit kusta ini. Dan mereka bersatu hati, berseru, berteriak, mengatakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara, langsung saja Yesus memperhatikan mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Inilah bukti bahwa orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada Yesus itu akan mendapat berbagai-bagai berkat dan kepedulian dari Yesus. Yesus akan campur tangan dengan hidup dan persoalan mereka.
Pada ayat 15-16, seorang dari antara yang 10 itu kembali datang kepada Yesus, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah karena dia sudah sembuh. Dan ternyata orang itu adalah orang Samaria. Yesus mengatakan, di mana yang 9 orang lagi? Wah, ternyata Yesus mencari orang-orang yang sudah disembuhkan itu, yang sudah diberkatin itu. Wah, mereka rupa-rupanya lupa bersyukur setelah disembuhkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis 9 Oktober 2022. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini dihubungkan dengan topik atau tema minggu, iman yang menyelamatkan. Haporsiaun napaluahon. Mari kita belajar dari pengalaman orang-orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus ini. Pertama, jangan izinkan kusta-kusta non-fisik menempel di dalam hidupmu. Saudara, memang sudah jarang kita temukan, bahkan boleh dikatakan tidak lagi menemukan orang-orang yang berpenyakit kusta secara fisik di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Khotbah ini menyadarkan kita sekarang bahwa meski secara fisik sudah jarang dan bahkan tidak ditemukan lagi orang yang berpenyakit kusta jasmani ini, tetapi jangan-jangan banyak orang yang sehat secara jasmani, tetapi digerogoti oleh kusta-kusta non-fisik yang menempel dalam hidup kita dengan berbagai-bagai wujud dan bentuk atau rupa. Bagaimana gambaran hidup mereka yang digerogoti oleh kusta-kusta non-fisik ini, Bapak Ibu? Bisa itu bersifat ekonomis. Hidup mereka tidak bisa berkembang sehingga terpuruk, dilecehkan, dihina, dan disepelekan oleh orang banyak. Ini juga menjadi kusta bagi dia. Bisa karena mereka mengalami permasalahan kerja, karena PHK, usahanya tidak jalan. Bisa karena terlilit oleh berbagai-bagai hutang yang sulit dibayar. Saudara, itu bisa menjadi kusta non-fisik. Kemudian bisa kusta di dalam rumah tangga. Banyak dari antara keluarga-keluarga kita yang terus mengalami percekcokan, perselisihan, tidak akur. Hidup antara suami dan istri hampir tidak pernah damai sejahtera. Setiap saat terancam bersoal jawab, hingga dengan ucapan-ucapan kotor yang tidak pantas keluar. Ini juga merupakan kusta rumah tangga saat ini. Banyak di antara anak-anak yang merasa tidak ada damai sejahtera lagi bila mereka tinggal di rumah. Mereka merasa takut berbicara, mengeluarkan pendapatnya, pandangannya. Mereka tertekan, tertutup karena orang tua mereka selalu mencurigainya, dianggap musuhnya. Banyak keluarga-keluarga dari anak-anak kita yang sudah menikah juga terancam perceraian. Karena istri atau suami hela atau parumain itu selalu pro kepada orang tuanya. Uang atau gajinya tidak nampak karena martabat pudi-pudi, yakni selalu memberi kepada keluarganya tanpa setahu istrinya lah, setahu suaminya lah. Nah, ini bisa menjadi kusta dalam keluarga. Bisa dengan kusta rohani, yakni ketika di berbagai-bagai gereja, para pemangku jabatan gerejawi itu tidak bisa saling mengerti, saling topang-menopang dalam pelayanan. Pendeta atau pimpinan jemaat tidak bisa bebas menyampaikan pikirannya, usulnya, kreativitasnya, karena selalu mendapat tantangan langsung dari penatua yang menganggap dirinya siswa bulu atau pendiri gereja tersebut. Atau mungkin sebaliknya, para penatua gereja juga tidak bebas mengeluarkan pendapatnya, saran yang dianggapnya baik demi kemajuan pelayanan gereja, karena langsung dicegat, langsung dijegal, di cut off, dimarahi oleh pendetanya, pimpinan jemaatnya. Saudara, ini semua menjadi kusta rohani, melemahkan.
Dan kusta paling parah adalah kusta dosa yang banyak menggerogoti hidup orang Kristen. Kita tidak sadar dengan membiarkan dosa-dosa itu bertengger dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, maka kita akan terasing di hadapan Tuhan. Terasing. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan tertutup, terputus. Akibatnya, hidup kita tidak akan pernah lagi damai, sejahtera. Meski uang ada, uang cukup, harta banyak, bahkan mengalir terus. Saudara, mari kita memeriksa kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita. Jangan-jangan tersimpan benih-benih dan bibit-bibit yang menjadi kusta rohani, kusta rumah tangga, kusta sosial, kusta ekonomis yang membuat kita terisolir, tertekan, tertindih dengan kemelut-kemelut hidup. Nah, di saat-saat kalau ini terjadi, maka kita sangat-sangat membutuhkan Yesus untuk campur tangan dalam persoalan kita, dalam kemelut rumah tangga, dan khususnya dalam menghadapi penyakit yang mendera, yang menyiksa hidup kita secara jasmani. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hanya Yesus yang mampu menyembuhkan semua kusta-kusta yang menempel dalam diri kita. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, seruan orang yang menderita didengar oleh Yesus. Saudara, ketika Yesus melewati daerah tempat bermukimnya orang-orang kusta di perbatasan antara Samaria dan Galilea ini, ternyata ke-10 orang berpenyakit kusta ini berusaha menyampaikan aspirasi, keinginan mereka untuk disembuhkan oleh Yesus. Bagi mereka, kesempatan bertemu dengan Yesus ini sangat-sangat langka, jarang sekali terjadi. Itu sebabnya mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga itu. Mereka tidak mau mengulur-ulur waktu untuk bertemu dengan Yesus. Mereka tidak membiarkan Yesus lewat begitu saja. Saudara, dari tempat jauh, mereka mengumpulkan suara mereka yang sudah parau dengan berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara, hanya suara yang dapat mereka perdengarkan. Itulah senjata mereka satu-satunya. Suara itulah, meskipun parau, itulah corong untuk mengeluarkan isi hati mereka. Itulah yang mereka ajukan kepada Yesus. Selama ini mereka sudah menjerit, tetapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menanggapi, memperdulikan mereka. Semua orang menutup telinganya buat mereka, menganggap sepi kepada orang berpenyakit kusta ini. Satu-satunya yang mendengar mereka sekarang adalah Yesus. Yang lain semua membisu bungkem. Hanya Yesus yang mengulurkan tangannya. Saudara, kalau selama ini jeritan kita, holso-holsomu, kamu rasa tidak ada yang mendengar. Dunia ini serasa menutup telinganya buat kamu. Juga dongat tubuh, ale-ale, pariban, hula-hula juga menurut perasaanmu sepertinya menutup perhatiannya kepadamu. Nah, sekarang belajarlah dari pengalaman ke-10 orang kusta ini. Ada Yesus yang mau mendengar jeritan tangismu. Maka berteriaklah kepada Yesus. Arahkanlah suaramu kepada Yesus. Ya, mungkin kamu akan mengatakan, aku sudah berdoa terus selama ini, tetapi hidupku masih terus begini-begini saja. Menderita, terpuruk, belum juga ada perubahan. Saudara, kita semua harus sabar. Sabar dan sabar terus. Ingatlah pengajaran Yakobus dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat-sangat besar kuasanya. Teruslah berseru-seru, bersuara, berteriak kepada Yesus. Jika kita mau dengan sungguh-sungguh berteriak kepada Yesus, maka Yesus akan memandang, memperhatikan, mendengar seruan kita. Yesus akan segera datang menemui kita. Sebagaimana pengalaman ke-10 orang kusta ini,
Yakinilah bahwa Yesus sangat-sangat mengasihi kita dan akan segera bertindak untuk menolong dan menyembuhkan penyakit kita. Apakah itu penyakit jasmani, penyakit rohani, luka-luka batin yang mendera hidup kita selama ini. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, berkat dan kesembuhan itu lahir dari kemauan kita melakukan perintah suruhan Yesus. Apa kata Yesus kepada ke-10 orang kusta ini? Sederhana saja Bapak Ibu. Satu patah kata saja. Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam. Saudara, jika kita pikir-pikir secara nalar manusiawi, agaknya suruhan dan perintah Yesus ini sepertinya aneh. Tidak masuk akal toh. Masa disuruh kepada imam? Sebab tubuh mereka masih dipenuhi oleh kusta. Sama seperti jawaban Nabi Elisa kepada Naaman dalam epistel 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-14. Elisa menyuruh Naaman mandi 7 kali celup di sungai Yordan. Tetapi bagi Naaman saat itu, pada mulanya dia sempat marah dan kemudian bergegas pulang. Ayo pulang katanya. Untunglah di tengah perjalanan diingatkan oleh bawahannya. Kemudian dia menjadi sadar dan mau membenamkan dirinya 7 kali celup. Sembuh. Saudara, disinilah kita sadari bahwa memang jalan Tuhan sering tidak masuk akal, sering tidak bisa mudah diterima oleh nalar manusiawi kita, sering sulit sekali dicerna oleh otak manusiawi kita. Hal-hal yang aneh sering ternyata dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan keluar di saat kita terganjal oleh jalan buntu kehidupan ini. Jalan aneh sering dipakai oleh Tuhan untuk memecahkan berbagai persoalan kemelut hidup, masalah yang membuat kita stres, frustrasi, termasuk karena sakit penyakit yang bisa melumpuhkan hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, belajarlah menjalani jalan Tuhan ini dengan tulus ikhlas, tanpa terpancing dengan emosional seperti Naaman pada mulanya. Nah, di sana sudah tersedia rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup dan persoalan yang kita sedang hadapi. Inilah kuasa Tuhan yang luar biasa. Justru di saat mereka berjalan menemui imam, ke-10 orang kusta ini, di tengah-tengah perjalanan itu mereka semua sembuh. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana dan apa yang terjadi kalau mereka tidak mau pergi? Tidak terjadi apa-apa toh? Jadi ketaatan melakukan perintah suruhan dan firman Tuhan itulah yang membuahkan berbagai berkat dan kesembuhan atas masalah hidup kita. Oleh kepatuhan terhadap perintah Yesus inilah mereka tidak saja sembuh, tetapi disebutkan pada ayat 14, tahir. Apa artinya tahir, Bapak Ibu? Dari kata Yunani, katarizo, bersih, pulih, kembali seperti semula sebelum sakit. Ada perbedaan antara sembuh dan tahir di sini. Kalau sembuh saja, maka masih terdapat bekas-bekas ipos-iposnya. Kalau jari-jarinya dulu sempat puntung, maka di saat sembuh, yang puntung itu tetap puntung meski sembuh. Tetapi kalau tahir, sembuh secara sempurna, tidak lagi berbekas, tidak ada lagi ipos-iposnya. Yang puntung tadinya kembali sehat, kembali seperti sedia kala sebelum sakit. Nah, Tuhan merehabilitasi dengan sempurna, menjadi hidup baru bagi orang yang tahir. Amin Bapak Ibu. Pengajaran keempat, orang yang mendapat berkat harus tahu berterima kasih. Saudara, setelah ke-10 orang sakit kusta ini sembuh, ternyata ada 1 orang saja yang datang kepada Yesus dan kemudian tersungkur di depan kaki Yesus dan memuliakan nama Tuhan. Dia adalah seorang Samaria. Ayat 15, ayat 16.
Saat itulah Yesus bertanya kepada dia, "Di manakah yang 9 orang itu?" Saudara, ternyata ini menjadi renungan yang sangat bagus sekali untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan mengharapkan orang yang sudah mendapat berkat, sudah mendapat kesembuhan, sudah mendapat pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya untuk harus tahu juga mengucap syukur. Betapa banyak orang yang lupa bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita koreksi diri kita, agar rasa syukur ini jangan hilang dari dalam diri kita. Jangan hanya berkatnya yang kita utamakan, padahal syukurnya kita abaikan. Nol, nihil. Banyak yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Kebaikan dan berkat-berkat Tuhanlah. Makanya kita diberi Tuhan anak-anak yang baik, istri yang lembut, suami yang peduli. Karena berkat Tuhanlah kita memiliki jabatan yang baik, pangkat yang sesuai, kedudukan yang seperti kita harapkan. Karena berkat Tuhanlah usaha Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa berjalan, tiga-tiga kita lancar, maju, berkembang. Gereja kita bisa membangun gedung yang cantik, gereja Nauli, Parhalado kita juga semua satu hati. Nah, semua ini menjadi syukur kita kepada Tuhan. Saudara, semua ini bersangkut paut dengan seruan topik minggu ke-17 sesudah Trinitatis, iman yang menyelamatkan. Haporsiaon nabaluahon. Marilah kita tunjukkan iman kita sehingga berbagai-bagai mujizat terjadi dalam hidup kita orang-orang percaya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis 9 Oktober 2022 terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa iman yang menyelamatkan, haporsiaon nabaluahon, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Tuhan, berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.